Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 5 yang solih dan solihah, bertemu kembali dalam pembelajaran PAI. Kali ini kita akan belajar tentang sejarah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Silakan disimak baik-baik teman-teman. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah dapat menuliskan keteladanan perjuangan Nabi Muhammad di Madinah. Nah teman-teman, hijrah merupakan awal mula yang mendasari dakwah dan perjuangan Rasulullah di Madinah. Ada beberapa faktor yang mendorong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Yang pertama adalah wafatnya paman dan istri Rasulullah yang menjadi pembela utama dari kaum Quraisy. Yang kedua, ada 13 orang dari Madinah yang menemui Rasulullah di Bukit Aqabah. Mereka menyatakan masuk Islam. Kemudian faktor yang ketiga, ketika 73 orang yang berasal dari suku Aus dan suku Khazraj sebelumnya mereka datang untuk ibadah haji, namun justru mereka juga mengajak Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Selain itu, mereka juga berjanji melindungi dan menjamin keselamatan Rasulullah serta para pengikutnya. Dan yang keempat, orang-orang kafir Quraisy melakukan pemboikotan terhadap Rasulullah dan para pengikutnya. Nah teman-teman, apa saja yang sudah menjadi perjuangan Rasulullah di Madinah? Yang pertama, menjaga persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin merupakan sebutan bagi para pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kedatangan Rasulullah dan para pengikutnya tersebut disambut baik oleh penduduk Madinah yang disebut sebagai kaum Ansor. Perlakuan kaum Ansor terhadap Rasulullah dan kaum Muhajirin begitu baik. Mereka sangat menghargai, bahkan menyayangi Rasulullah dan para pengikutnya seperti saudara mereka sendiri. Yang kedua adalah Rasulullah membentuk lingkungan masyarakat yang berlandaskan pada ajaran Islam. Apa sajakah yang dilakukan oleh Rasulullah dalam membentuk masyarakat ini? Yang pertama, kebebasan dalam memeluk agama. Yang kedua, azan, sholat, zakat, dan puasa. Saat Rasulullah berada di Madinah, apabila waktu sholat telah tiba, maka orang-orang sudah berkumpul untuk melakukan sholat tanpa harus dipanggil. Kemudian yang ketiga yang dilakukan Rasulullah adalah mengajarkan prinsip-prinsip kemanusiaan. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpidato atau berkhutbah yang berisi mengenai larangan untuk tidak menumpahkan darah kecuali secara hak dan mengambil harta orang lain secara batil, karena nyawa dan harta merupakan sesuatu yang suci. Kemudian yang berikutnya adalah tidak diperbolehkan melakukan riba dan penganiayaan. Kemudian memperlakukan hamba sahaya dengan baik. Selanjutnya, umat Islam harus selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah juga menjalin hubungan dengan pihak-pihak lain, yang itu pihak-pihak non-Muslim. Nah teman-teman, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat dan para pengikutnya memang tidak mengenal lelah. Dari perlawanan yang terus terjadi ketika berada di Mekah dan begitu juga perlawanan yang terjadi ketika hijrah ke Madinah. Namun, hal itu tidak menyurutkan semangat dakwah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tugas kita adalah meneladani sifat-sifat Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah mudahkan dalam meneladani sikap-sikap beliau.
Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.